untuk itu mari sama-sama kita dengarkan paparan yang disampaikan oleh rektor kita kedua pada Ustadz Dr. Hidayat. Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan kasiran Bapak sekalian dan Bapak sekalian para peserta Sekolah Pindah Indonesia yang diselenggarakan oleh DPD PKS Jakarta Selatan, Bapak sekalian para jadah kita di DPD Jakarta Selatan dan seluruh DPC, DPRA dan para kader-kadernya, dan dari narasumber kita yang luar biasa, salah satu Gus kita, PKS juga punya Gus, salah satunya adalah Gus Pur. Agus Purnomo, jazakallahu khairan, masukan materinya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cukup terdengar riwayat nafas kalian? Baik. Baik. Dan sekalipun beliau tadi sudah menyampaikan dan penyampaiannya sangat gamblang, sangat jelas, dan juga ditutup dengan sebuah ungkapan yang sangat populer di NU, karena memang latar beliau dari NU, Waulul Muwaffiq al-Aqwam Thoriq. Tapi betul Muhammadiyah, jadi nuan wal qalam namanya turun, tapi itu untuk para pelajarnya sebenarnya. Di Muhammadiyah, karena saat Muhammadiyah nanti akan saya tutup dengan Fastabil Khairat dan juga Nasrum Minallahi wa Fatun Qarib. Ini kita harus paham betul. Dan kalau tadi juga beliau sebutkan tentang beragam teori dan geopolitik, maka karena PKS juga adalah partai dakwah, partainya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah ini ada kaidah juga, gitu. Bukan sekedar terkait dengan penguasaan laut, udara, darat, informasi dan sebagainya, tapi juga penguasaan hati. Imam Syafi'i, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyampaikan salah satu syairnya, "Jika kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Bila Anda mempunyai hati yang qanaah, maka Anda setara dengan para raja yang menguasai dunia. Hati yang qanaah tentu dalam bahasa tasawuf memang mempunyai makna yang bisa jadi diartikan sebagai qanaah dalam konteks spiritual, tapi dalam konteks politik qanaah, dan dalam konteks politik partai dakwah PKS menurut saya qanaah juga artinya adalah qanaah menerima manhaj dan juga keputusan kebijakan yang dibuat oleh partai dari sekian banyak pilihan ijtihad yang bisa dilakukan, termasuk ijtihad menghadirkan Sekolah Pindah Indonesia dan kurikulum kekaderannya. Inilah ijtihad yang kita lakukan, dan insya Allah yang melakukan ini adalah bukan pihak-pihak yang dalam tanda kutip besok dele sore tempe gitu ya, yang menjelang-menjelang, yang kemudian karena mungkin basis syariahnya tidak kokoh dan kuat, ya alhamdulillah kita dipimpin oleh beliau-beliau yang mempunyai basis syariah yang kokoh dan kuat, akidah kokoh dan kuat, karena hadisnya kokoh dan kuat, tapi sekaligus juga kita bersama dengan beliau yang memimpin dan membuat kurikulum ini yang sudah berpengalaman sangat panjang di dalam berinteraksi dengan Indonesia, berinteraksi dengan rakyat Indonesia, termasuk berinteraksi dan mengamalkan Pancasila. Karenanya pimpinan kita ada yang pernah menjadi menteri, keduta besar yang kan berkuasa penuh begitu sebutannya di Saudi Arabia, dan merangkap waktu itu masih merangkap dengan Oman gitu ya. Dan dia pernah menjadi menteri sosial. Ketua kaderisasi kita Dr. Ahmad Heriawan pernah menjadi ketua Ormas PUI dan 2 kali menjadi gubernur Jawa Barat, provinsi yang terbesar di Indonesia, dengan penghargaan yang ratusan yang beliau dapatkan gitu ya. Presiden partai kita pernah menjadi wakil ketua DPR dan anggota DPR dan seorang direktur Universitas Paramadina. Jadi insya Allah latihan ketua Dewan Syariah kita juga beliau patranya dari pesantren, kemudian juga S1 S2-nya dari Al Azhar, sama yang telah terapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Jadi
Qanaah di sini saya ingin tegaskan juga artinya adalah kita meyakini dan bisa menerima tentang manhaj, tentang kaderisasi, tentang kurikulum yang termasuk kegiatan yang dikerjakan oleh partai ini, insya Allah dia adalah bagian dari jihad jama'i yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi dan sekaligus punya pengalaman yang panjang, termasuk relasi antara keislaman, partai dakwah, keindonesiaan. Dalam bahasa Ustaz Hilmi rahimahullah, Ketua Majelis Syuro kita yang pertama, dia menyampaikan bagi PKS yang namanya berhubungan dengan Pancasila itu sudah final, sudah selesai. Artinya kader-kader PKS juga perlu memahami inilah bagian dari ikhtiar kita dalam konteks dakwah di Indonesia, memahami bahwa kita tidak memposisikan dalam dua dikotomi atau dua komunitas yang kemudian menghadirkan penghadap-hadapan antara Islam dan Pancasila. Maka demikian, saya ingin masuk ke materi, karena pada hakikatnya Pancasila itu kalau dilihat dari sejarah pembentukannya, itu jelas sekali bukan karya tunggal dari satu pihak. Sebut misalnya Pak Bung Karno. Misalnya. Bahkan istilah Pancasila yang kemudian dia pidatokan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, itu sesungguhnya juga hasil interaksi antara beliau sebagai pembicara, sebagai orator terakhir atau pemberi orasi terakhir, dia menyampaikan tentang lima prinsip ya, yang beliau tawarkan. Dan beliau menanyakan 5 prinsip ini namanya apa? Ada yang disebut Pancadharma, dan beliau menyampaikan Pancadharma, kalau Dharma itu artinya adalah kewajiban. Kita tidak sedang bicara tentang kewajiban, tapi kita sedang bicara tentang dasar negara yang dimintakan oleh Ketua BPUPK Dr. Rajiman Pediodiningrat. Kita tidak sedang membahas tentang hukum atau kewajiban, tapi sedang membahas tentang dasar negara. Nah, kemudian dalam bahasa Bung Karno, beliau menoleh pada seorang ahli bahasa yang menyampaikan sebuah usulan, namanya kalau itu adalah dimaksud, atau yang dimaksud adalah dasar, maka itu adalah sila, jadi Pancasila. Dan Bung Karno, ya, itu namanya adalah Pancasila. Jadi istilah Pancasila sendiri sekali lagi adalah bagian dari relasi antara Bung Karno dengan Bung Karno juga menegaskan bahwa beliau bukanlah yang menggali Pancasila, tapi beliau bukanlah yang menemukan Pancasila, tapi beliau yang menggali Pancasila. Dan istilah Pancasila sendiri tadi ada relasi antara beliau dengan audiens. Dalam hal ini diyakini beliau adalah Mr. Muhammad Kamil. Baik, dalam perkembangan berikutnya kita tahu bahwa menjadi Pancasila yang kemudian adalah merupakan dasar negara, ideologi negara yang disepakati oleh para penempatan, itu belum selesai ketika Bung Karno selesai mempidatokan pidatonya pada tanggal 1 Juni. Karena waktu itu ada 2 opsi besar. Apakah dasarnya adalah Islam, dasar negara yang akan dididik adalah Islam, dan itu disampaikan oleh 3 tokoh paling tidak ya, dari 3 ormas yang berbeda. Disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, disampaikan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Sanusi dari PUI. Mereka menyampaikan secara prinsip bahwa dasar negara yang akan kita bangun harusnya ada Islam. Mengapa demikian? Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Wajar, dalam demokrasi, mayoritas dirujuk. Tapi banyak pihak yang lain mengatakan, ya memang mayoritas Islam, tapi kan kita negara majemuk. Sehingga kemudian muncullah ide tentang kebangsaan dan muncullah ide tentang Pancasila. Kemudian karenanya BPUPK membentuk panitia kecil untuk merumuskan tentang dasar negara yang disepakati. Kemudian dibentuklah yang disebut dengan Panitia 8, ketuanya Bung Karno, tapi Bung Karno melihat bahwa Panitia 8 ini tidak representatif karena hanya menghadirkan dua representasi dari tokoh umat Islam, yang 6 bukan dari tokoh umat Islam. Karenanya beliau secara sepihak merubah Panitia 8 menjadi Panitia 9. Panitia 9 itu posisinya adalah posisinya adalah beliau menyampaikan tentang 4 tokoh. Ustaz, suaranya di unmute, Ustaz.
maaf dari kepencet ya. Yeah. Jadi ada 4 tokoh dari afiliasi kebangsaan dan 4 tokoh dari afiliasi kebangsaan keislaman gitu. Dan kemudian jadilah 4 tokoh itu isinya adalah 4 tokoh dari kebangsaan adalah Muhammad Hatta, kemudian juga adalah Mr. Muhammad Yamin, kemudian juga adalah Mr. Ahmad Subarjo, dan kemudian 1 dari kalangan non-muslim Mr. A.A. Maramis. Kemudian 4 tokoh dari kalangan nasionalis muslim, saya sebutkan demikian supaya tidak mendikotomikan antara nasionalis dan islami gitu ya. Karena yang nasionalis juga 4 tadi, 3-nya beragama Islam, yang muslim juga mereka ada nasionalis gitu. Jadi ini nasionalis yang tidak berafiliasi kepada organisasi keagamaan tadi, Bung Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan kemudian Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian 4 yang berafiliasi kepada organisasi keagamaan, nasionalis keagamaan muslim, 2 dari Ormas, yaitu Kiai Haji Kahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, dan 2 dari organisasi partai politik Islam. 1 dari Partai Penyadar, Haji Agus Salim, 1 dari Partai Syarikat Islam, Haji Adi Kusno Cokrosioso, adik daripada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Saya harus sebutkan dengan pendekatan ini karena kadang-kadang di tingkat publik, di tingkat umat, disampaikan itu, ada tokoh menyampaikan, nggak ada itu perannya partai politik di dalam mendirikan Indonesia. Indonesia didirikan oleh ormas, kok sekarang partai politik yang dominan, yaitu disinformasi yang tidak tepat atau tidak betul. Karena dari dulu ya ada ormas memang berjuang, tapi juga bukan hanya NU dan Muhammadiyah, ada juga PUI, tapi juga ada partai politik Islam yang juga terlibat langsung dalam mendirikan Indonesia. Ada Syarikat Islam, pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto yang merupakan bapak dari seluruh para pejuang pada waktu itu, dan juga ada Partai Penyadar dipimpin oleh Haji Agus Salim. Jadi ada ormas Islam juga terlibat, partai Islam juga terlibat. Nah, 4 tokoh ini kemudian bersama dengan Bung Karno. Bung Karno memposisikan diri sebagai bersama dengan kedua-duanya. Beliau tidak memposisikan diri sebagai salah satu kelompok. Nah, 9 tokoh ini kemudian membahas tentang kompromi tadi. Kemudian menghadirkan kesepakatan berbentuk Piagam Jakarta yang tadi Gus Dur menyampaikan tentang tujuan didirikannya negara Indonesia. Ada 4 tadi ya. Tapi sesungguhnya harus ditambah 1 lagi, yaitu tujuannya adalah itu di alinea terakhir daripada pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tujuannya adalah mendirikan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itulah operasionalnya, dan itulah yang ada di alinea keempat, di separuh terakhir. Ya. Biasanya orang nyebut memang hanya alinea keempat di separuh awal yang tadi disampaikan oleh Gus Dur. Untuk lengkapnya harusnya ditambahkan di alinea terakhir, yaitu mendirikan suatu negara kebangsaan yang merdeka berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, 9 tokoh ini kemudian menyepakati Pancasila itu yang merupakan jalan tengah. Jadi Pancasila itu adalah kompromi, adalah jalan tengah, melibatkan seluruh pihak dan disepakati oleh seluruh pihak. Mengapa jalan tengah? Karena tadi semula kan ada pihak yang sangat kuat idenya untuk menjadikan dasar negara adalah Islam. Ya, yang lain menolak dan menginginkan dasarnya adalah kebangsaan. Jalan tengahnya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk. Itu kemudian diterima pada waktu itu, dan ketika Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, Pancasilanya masih sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk. Berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, lagi-lagi karena peran daripada tokoh-tokoh umat Islam. Ya, jadi tentu sudah sangat sering saya sampaikan tentang bagaimana pada tanggal 7 Agustus sore beberapa tokoh dari Indonesia Timur di bawah pimpinan Mr. Latur Harhari mereka menemui ofisir Jepang Laksamana Maeda untuk kemudian menyampaikan keberatan mereka dan atas 7 kata itu, dan mereka mengancam kalau 7 kata itu terpadam maka mereka akan keluar dari Indonesia.
dan kemudian tidak mau bergabung dengan Indonesia. Kemudian disampaikan kepada Bung Hatta, dan Bung Hatta kemudian menemui 4 tokoh umat Islam dalam riwayat yang populernya. Satu dari NU adalah Kiai Haji Hashim yang ditemui, sekalipun riwayat yang lain mengatakan bahwa pada waktu itu beliau masih di Jombang dalam perjalanan ke Jakarta. Yang kedua adalah Ki Bagus Hadikusumo dari Ketua PP Muhammadiyah pada waktu itu. Dan kemudian Mr. Kasman Singodimejo pada waktu itu, beliau juga adalah selain Panglima PETA, juga beliau adalah aktivis Muhammadiyah, tapi beliau juga adalah Ketua Partai Islam Indonesia. Kemudian Mr. Tauku Muhammad Hasan, tokoh dari Aceh atau Sumatera Timur waktu itu. Nah, 4 tokoh ini kemudian ditemui oleh Muhammad Hatta untuk menyampaikan keberatan dari Indonesia Timur itu, dan kemudian 4 tokoh ini pada tanggal 18 Agustus pagi membahasnya bersama dengan Muhammad Hatta, dan kemudian menyepakati untuk mempertimbangkan tentang berlanjutnya Indonesia, untuk tidak pecahnya Indonesia, agar kemudian diakomodasi permintaan Indonesia Timur itu, dan kemudian dirubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kemudian kita lihat sejarah ini, maka jelas sekali bahwa Pancasila itu adalah hasil jihad, ijtihad, mujahadah, musyawarah daripada tokoh-tokoh partai Islam juga, yang kemudian bisa menghadirkan penyelamatan Indonesia dari ancaman pecah baru beberapa jam setelah Indonesia diproklamasikan, dan juga kemudian menghadirkan penegasan tentang peran daripada tokoh-tokoh umat Islam. Ketika kemudian Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimejo menerima Pancasila ini dengan perubahan sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, beliau menyampaikan sebuah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Mari kita lihat bagaimana kemudian tokoh-tokoh umat Islam mempersepsikan kesepakatan ini. Pada 18 Agustus disepakatilah Pancasila yang menghadirkan ketuhanan Yang Maha Esa itu. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 45 itu kan Belanda sebelumnya melakukan agresi ya, melalui Surabaya. Mereka mendompleng sekutu untuk kemudian kembali menjajah Indonesia. Tapi kemudian Bung Karno melihat bahwa ini tentu ada masalah. Tetapi Jenderal Sudirman yang tokoh dari Muhammadiyah, beliau melihat bahwa ini tidak mungkin dilawan dengan militernya Indonesia. Kita tidak kuat, kita tidak mempunyai jumlah anggota TNI yang cukup, kita tidak punya senjata yang cukup, dan karenanya Jenderal Sudirman meminta kepada Bung Karno agar meminta tolong kepada para ulama, meminta tolong kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengumpulkan para ulama untuk kemudian membela kemerdekaan Indonesia. Karena memang para ulama tentu dengan spirit dan maknawiyah keagamaan mereka yang luar biasa bisa mengelurakan perlawanan dan menghadirkan kemenangan. Dan jadilah itu. Kiai Hashim Asy'ari kemudian mengumpulkan para ulama di Jawa Timur dan Madura, dan kemudian pada tanggal 22 Oktober tahun 45 beliau menyampaikan apa yang disebut dengan fatwa jihad, apa yang disebut dengan resolusi jihad. Saya ingin sedikit kembali bahwa tadi ketika kemudian ada usulan tentang perubahan itu menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, informasi yang kemudian berkembang dan sampai kepada Kiai Hashim Asy'ari bahwa perubahan ini diinginkan dan terjadi. Yang kemudian terjadi adalah Kiai Hashim Asy'ari bukannya menolak atau mempermasalahkan, tapi bahkan beliau kemudian dengan istikharahnya, dengan munajatnya, kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau setuju dengan perubahan dari ketuhanan Yang Maha Esa tersebut. Nah, ketika kemudian tadi tanggal 22 Oktober beliau menyampaikan resolusi jihad dan fatwa jihadnya, di sini ada 3. Yang pertama adalah mempertahankan Indonesia merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus dari kemungkinan dijajah kembali oleh kafir Belanda. Hukumnya adalah fardu ain bagi siapapun yang berada di Surabaya dan sekitar. Kita tahu fardu ain artinya adalah kewajiban individual yang tidak gugur karena dilakukan orang lain. Setiap orang harus melakukan, tentu sesuai dengan syarat-syarat yang kita mengerti dalam syariat. Dan nomor 2 adalah siapapun yang kemudian meninggal dalam jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, maka dia mati sebagai syuhada, mati syahid. Yonanya ada yang bertanya, Ustaz, kalau yang mati di jalan Tamrin bagaimana? Kan kalau yang mati di jalan Allah sebagai syuhada, kalau mati di jalan Tamrin, ya silakan
tanya kepada yang sudah mati di jalan Tamrin itu, jangan diambil bagaimana kondisi mereka. Nomor 3 kata beliau adalah siapapun yang mengkhianati fatwa ini dan membantu penjajah Belanda, maka dia boleh dihukum mati. Dasar betul ini fatwa ini. Dan itu fatwa begitu menggelegar, dan kemudian para kiai, para ulama kemudian membentuk laskar santri, laskar sabilillah, laskar mujahidin, laskar hizbullah. Di antara ini ada Kiai Wahabatullah, teman saya Haji Hasyim Asy'ari dalam membentuk NU. Dan kemudian termasuk berikutnya adalah terjadinya peristiwa yang disebut dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Bung Tomo, itu dari namanya saja, dia adalah bukan santri, tapi beliau karena sangat menghormati ulama dan sangat dipengaruhi oleh fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari, dan kemudian dikumpulkan para anak muda, dan kemudian beliau teriakan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, merdeka, dan kemudian gagallah Belanda ingin mencapai kembali. Saya ingin mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari tahu persis bahwa Indonesia itu selama tidak berubah di ketuhanan agama Islam. Tapi beliau tetap mengerahkan para ulama, mengumpulkan para ulama dan memfatwakan resolusi jihad, fatwa jihad yang demikian dahsyat. Itu artinya adalah para ulama menerima ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama ini menjadi bagian daripada yang diimplementasikan secara maksimal sampai pada tingkat keluarnya fatwa itu. Dan ini juga dikuatkan sebelumnya, sebelum tanggal 10 November. Pada tanggal 7 dan 8 November tahun 45, itu di Yogyakarta dilakukan Kongres Umat Islam. Kongres Umat Islam di Yogyakarta itu mayoritas yang hadir tentu karena Yogyakarta adalah kalangan dari latarnya Muhammadiyah. Tetapi mereka menyepakati dua hal. Sepakat pertama adalah mendukung resolusi jihad yang dikumandangkan dari Surabaya. Jadi resolusi jihad tadi bukan lagi fatwa khas NU, tapi sudah pernah diterima oleh umat Islam, termasuk dari kalangan Muhammadiyah. Dan itu akan dibuktikan kembali dengan pada Mei tahun 1946, Muhammadiyah juga mengeluarkan yang disebut sebagai amanat jihad. Jadi kalau di NU resolusi jihad, fatwa jihad, di Muhammadiyah pada Mei 46 dikeluarkanlah amanat jihad. Isinya sejenis, yaitu intinya adalah bahwa umat Islam harus berada di garda terdepan membela kemerdekaan Indonesia dari dijajah kembali oleh Belanda. Jadi baik para ulama dalam di NU, para ulama di Kongres Umat Islam pertama di Jogja, maupun para ulama dalam Bestur atau Pengurus Besar Muhammadiyah, mereka memfatwakan tentang jihad membela Indonesia, kemerdekaan Indonesia, sekalipun sila pertamanya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya mengatakan karenanya Bapak sekalian, Pancasila ini sedemikian rupa disikapi oleh para ulama pada waktu itu dari latar belakang yang beragam-ragam, dan mereka itu adalah tokoh-tokoh yang juga belajar agamanya juga sangat panjang gitu ya. Ada yang belajar agamanya belajar agama Islamnya di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia, Kiai Hasyim, Kiai Hasyim ya, atau Kiai Hasyim semua misalnya. Atau mereka yang sudah belajarnya sampai ke Al-Azhar misalnya, seperti Haji Syahar Muzakir misalnya. Atau mereka yang autodidak, Haji Agus Salim misalnya. Atau mereka yang kemudian latarnya adalah dari dunia, dari perguruan tinggi umum, Mr. Kasmat Simoji Bejo misalnya. Atau mereka yang kemudian aktif di Ormas dari NU Muhammadiyah, termasuk juga TUI, atau yang kemudian aktif di partai politik di Syarikat Islam, penyadar maupun juga di Masyumi nanti berikutnya. Mereka sepakat bahwa ini Pancasila adalah peran serta umat Islam di sana sangat konkret, diperjuangkan, dimusyawarahkan, terlibat, dan kemudian bahkan dikeluarkan fatwa-fatwa jihad untuk membela kemerdekaan Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila. Jadi dari sini saya berharap kita semakin clear bahwa Pancasila ini adalah juga warisan jihad, mujahadah, musyawarah, dan tazkiyah daripada para ulama-ulama Islam dari latar belakang yang sangat beragam-ragam, mereka yang juga sangat memahami betul tentang agamanya dengan segala dinamikanya, dan mereka sangat aktif membela Indonesia baik melalui jalur ormas maupun melalui jalur partai politik. Bila demikian maka sekali lagi barir itu hendaknya kemudian menjadi hilang. Dan apalagi bila kemudian kita lihat, kita kaitkan bahwa Pancasila itu juga adalah ketentuannya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu artinya adalah menjadi bagian daripada
Undang-Undang Dasar, yang Undang-Undang Dasar menegaskan tentang dasar negara Indonesia adalah, atau bentuk negara Indonesia adalah NKRI. Dan NKRI itu menjadi bentuk negara Indonesia diproklamasikan, lagi-lagi ada peran daripada tokoh umat Islam, itulah Muhammad Natsir. Beliau waktu itu ada ketua fraksi Partai Islam, Masyumi. Beliau juga adalah wakil ketua umum Ormas Islam, Persis. Jadi sekaligus ormas, sekaligus partai, sekaligus di DPR, tapi kemudian menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Padahal pada waktu itu ada beragam ideologi yang sedang bertarung di Indonesia. Ada ideologi yang kemudian merubah Indonesia dari NKRI menjadi RIS. Itulah yang kemudian menghadirkan presidennya juga Bung Karno, Perdana Menterinya adalah juga Bung Hatta. Begitulah kondisi yang disepakati dengan Belanda melalui konferensi meja bundar tanggal 27 Desember tahun 49. Jadi ada RIS, Republik Indonesia Serikat. Pancasilanya pun juga berubah. Kemudian pun juga Undang-Undang Dasar ini juga berubah. Itu RIS sudah ada dengan kabinetnya, dengan Undang-Undang Dasarnya, dengan Pancasilanya berubah. Ada juga PKI. PKI Musa waktu itu juga baru melakukan pemberontakan. Pada tanggal 18 September tahun 49, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia di Madiun, dan di antara korbannya adalah pesantren yang saya pernah belajar di sana, yaitu pesantren Gondok. Jadi ada PKI, ada komunis, ada RIS, tapi ada juga Kartosuwiryo yang mengubarkan DITI. Jadi ada pilihan DITI, ada pilihan PKI, ada pilihan RIS. Muhammad Natsir tidak pilih tiganya, tidak memilih ketiga-tiganya. Beliau memilih menyelamatkan Indonesia kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka yang disepakati oleh para founding fathers PPKI pada tanggal 18 Agustus, di hari di mana disepakati juga tentang Pancasila, yaitu bentuk negara kita adalah NKRI. Itu adalah Undang-Undang Dasar, dan karenanya terkait juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan lagi-lagi kemudian disepakatilah ide daripada tokoh umat Islam ini yang tidak merujuk kepada ide yang waktu berkembang, apakah namanya PKI, apakah namanya DTI, apakah namanya RIS. Beliau mengembalikan kepada cita-cita Indonesia merdeka itu menjadi NKRI. Dan kemudian pidato beliau itu telah disyurokan atau musyawarahkan dengan pimpinan partai-partai yang ada dari paling kanan sampai paling kiri, tidak dipidatokan melalui yang sini mosi integra pada tanggal 3 April tahun 50, dan fraksi PKS selalu memperingati mosi integra pada setiap tahunnya, dan itu satu-satunya fraksi dari dulu sampai sekarang yang memperingatinya, dan menegaskan kembali bahwa PKS bersama dengan NKRI. Termasuk juga sosialisasi 4 pilar yang kemudian menghadirkan kegiatan semacam siang hari ini juga ada pertama kali dilakukan oleh ketua MPR-nya adalah mantan Presiden PKS. Ya. Dan itu juga yang kemudian sekarang kita kerjakan. Dia mengatakan bahwa ketika kemudian menjadi NKRI dan yang mengusulkan adalah tokoh Partai Islam, tokoh Ormas Islam, Muhammad Natsir, lagi-lagi relasi antara keislaman dengan Indonesia ini, baik itu dalam konteks NKRI, termasuk juga dalam konteks Pancasila, itu sudah selesai. Jadi umat harus paham betul bahwa jangan sampai kemudian umat jadi domba, umat kemudian dipecah belah, dan bahwa kemudian sudah selesai dan umat Islam berada di garda terdepan menyelamatkan Indonesia semakin terbukti ketika terjadi pemberontakan PKI tahun 65. Umat Islam bersama dengan TNI, kemudian bersama dengan komponen bangsa Indonesia menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Jadi dengan demikian maka Pak Nafas sekalian, bagi PKS yang adalah partai dakwah yang kita dengan sadar memilih wasilah partai politik untuk mengembangkan dakwah kita, itu artinya adalah kita sadar betul bahwa Indonesia ini adalah negara kita yang kemudian relasi sejarahnya dalam ideologi Pancasila maupun juga NKRI-nya adalah memang ideologi amat sangat terkait dengan keumatan, dan karenanya kita penting untuk tampil ke depan melanjutkan perjuangan itu untuk menyelamatkan, jangan sampai ada yang kemudian memanipulasi sejarah dan membawa Indonesia keluar daripada jalan yang benar, membawa Pancasila keluar daripada pemahaman yang benar. Karena tidak aneh kalau kemudian PKS berada di garda terdepan menolak RUU HIP. Karena terjadi penyimpangan di dalam berpancasila di sana. Karena Pancasilanya bukan lagi Pancasila yang final, yang disepakati, tapi yang dimunculkan di sana
adalah sebelum kemudian dikoreksi gitu ya, draftnya jelas sekali di situ adalah Pancasila yang bisa disingkat atau bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Dan karenanya Pancasila yang semacam ini tidak menjadikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan pembahasan yang sangat panjang dan sangat sensitif tadi yang saya sebutkan di depan. Bagi mereka itu tidak menjadi dipentingkan karenanya di dalam rancangan undang-undang itu ketuhanan yang Maha Esa itu sering jarang sekali disebut sebagai sila pertama. Seringkali hanya disebut sebagai ketuhanan saja. Atau kadang-kadang bahkan itu tidak disebut sama sekali. Kadang-kadang ketuhanan pun disebutnya sebagai ketuhanan yang berkebudayaan, Trisila. Atau ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah pemahaman yang dikoreksi langsung oleh Ki Bagus Hadikusumo setelah beliau menerima kesepakatan dengan Bung Hatta. Jadi PKS sudah ada di garda terdepan karena ingin menyelamatkan pemahaman Pancasila supaya tidak kemudian dibawa-bawa, dipelintir-pelintir, dijauhkan daripada apa yang disepakati oleh para founding fathers, termasuk apa yang kemudian sudah diimpreskan oleh Bung Karno, termasuk oleh Pak Harto. Sebelumnya Bung Karno melalui dekret tanggal 9 Juli tahun 1999, beliau menegaskan kembali, menghidupkan kembali tentang pembukaan Undang-Undang Dasar menjadi bagian atau Piagam Jakarta menjadi bagian tak terpisahkan dan menjiwai Undang-Undang Dasar. Ini hal yang kemudian menegaskan kembali tentang korelasi Piagam Jakarta Pancasila 9 dengan Undang-Undang Dasar. Dan itu menjadi dokumen sah konstitusional bahwa Piagam Jakarta menjadi bagian yang tak terpisahkan dan bahkan menjiwai dengan Undang-Undang Dasar. Dan di sana karenanya ada Pancasila yang bagiannya seperti yang tadi saya sebutkan. Nomor dua, kalau itu Bung Karno mempunyai peran untuk menghadirkan dekret memberlakukan kembali Piagam Jakarta, maka kalau tentu baca dalam Undang-Undang Dasar, ketika di alinea keempat di separuh terakhir, itu kan tidak disebut tentang berdasarkan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, kan tidak demikian. Tapi berdasarkan Pancasila, itu berdasarkan titik dua, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin hikmat kebiasaan dan musyawaratan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah begitu. Nggak ada kata-kata Pancasila itu. Dan apalagi Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Siapa yang kemudian membakukan bahwa itulah Pancasila dengan urut-urutannya dan juga dengan penyebutannya? Itulah Presiden Soeharto. Beliau pada tanggal 18 April tahun 68 membuat Inpres Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menyebutkan tentang ketentuan tentang Pancasila sebagai dasar negara, urut-urutannya, penyebutannya, dan itu tidak boleh disingkat maupun tidak boleh dipadatkan. Jadi tidak boleh lagi ada istilah Trisila atau Ekasila. Gitu. Dan karenanya ya tertolaklah kemarin RUHP. Jadi saya mengatakan bahwa ketika kemudian PKS menerima Pancasila ini, itu dengan pemahaman tentang runutan yang sedemikian panjang tadi. Kalau kemudian ada yang permasalahan PKS, harusnya bukan Pancasila. Lagi-lagi saya harus sampaikan sejarahnya memang Bung Karno pada tahun 1954, waktu itu beliau pernah menyampaikan satu pidato di Istana Negara di depan para pemuda pembela Pancasila, dan beliau menyampaikan tidak boleh Pancasila dijadikan asas untuk ormas, asas untuk partai politik. Dia menyampaikan PNI tidak boleh asasnya adalah Pancasila. Pancasila adalah asas untuk negara. Jadi demikian. Jadi sejak dari awal dulu negara tidak pernah memposisikan Pancasila sebagai asas di luar untuk negara. Jadi dia ada asas negara, dia ada dasar negara, bukan dasar ormas maupun orpol. Yang memberlakukan sebagai dasar untuk ormas maupun orpol memang adalah Pak Harto. Tapi itu lagi-lagi pada masa kepemimpinan beliau yang juga bukan dominan. Itu baru ada pada tahun 1985. Sementara dari tahun 1968 sampai 85 itu asasnya bukanlah, itu tidak ada ketentuan tentang asas tunggal Pancasila. Setiap partai mempunyai asasnya. Ketiga asasnya adalah Islam. Partai Masyumi asasnya adalah Islam. PNU, Partai NU, Nahdlatul Ulama waktu itu asasnya juga adalah Islam. Gitu seterusnya. Nah,
ketika kemudian muncul masa reformasi pada tahun 99 itu Pak Habibie sudah mencabut kewajiban dan asas tunggal itu dengan beliau membuat satu undang-undang tentang partai politik yang tidak mewajibkan penyebutan tentang asas. Yang dipentingkan adalah tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu kemudian dikuatkan lagi oleh Bu Megawati membuat undang-undang tentang partai politik yang lagi-lagi tidak menyebutkan tentang keharusan asas tunggal Pancasila untuk partai politik. Itu disebutkan lagi nanti oleh Pak SBY, Presiden SBY, melalui undang-undang yang dibuat tahun 2008 yang lagi-lagi menyebutkan tentang partai politik. Asasnya adalah tidak disebutkan asasnya adalah harus asas tunggal Pancasila, tapi asasnya adalah yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan menyebutkan asas ciri dari masing-masing. Dan Islam jelas sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan karenanya dalam ADART kita, dalam visi partai sudah disebutkan bahwa kita ingin menjadi, PKS ingin menjadi, atau visi PKS adalah menjadi partai pelopor merealisasikan tujuan nasional bangsa Indonesia bagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar jelas sekali di sana ada Pancasila yang dimulai dengan Pancasila pada Piagam Jakarta dan kemudian PP Presiden dan kemudian Impres tahun 2008 dan jadilah Pancasila seperti yang kita dapatkan sekarang. Saya kira demikian Bapak dan sekalian, saya ingin menutup dengan satu penegasan bahwa Pancasila itu adalah lima sila gitu ya, yang semuanya tidak menggunakan bahasa yang rumit, tidak pakai bahasa Perancis yang katanya hanya dipahami oleh kalangan pujangga, tidak pakai bahasa Inggris yang dipahami oleh kalangan intelektual, tidak pakai bahasa Hindu dan tidak pakai bahasa Sanskerta yang dipahami oleh hanya kalangan pedanda maupun pendeta, tidak pakai bahasa Arab sekalipun ada beragam kata kunci di sana, ada kata-kata adil disebut 2 kali, sila kedua dan sila kelima, ada kata-kata rakyat disebut 2 kali, sila keempat dan sila kelima juga, ada kata-kata beradab, ada kata-kata hikmah, permusyawaratan gitu ya. Tapi mayoritasnya jelaslah tidak menyebutkan, tidak menggunakan bahasa Arab. Kalaupun itu tadi adalah sudah yang terserat dalam bahasa Indonesia. Karenanya sudah jelas sekali bahwa Pancasila ini mempunyai memperundang bahasa Indonesia yang dipahami oleh semuanya. Dan sesungguhnya dalam konteks Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar yang diwajibkan untuk melaksanakan Pancasila terlebih dahulu adalah pemerintah, adalah negara sebelum rakyat. Karenanya dalam alinea terakhir tadi disebutkan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang diperintahkan untuk mewujudkan ini? Tentu negara, tentu pemerintah. Jadi harusnya negara dan pemerintah lah, baik di eksekutif, di legislatif, pusat maupun daerah, mereka lah yang harus menjadi teladan di dalam melaksanakan Pancasila. Jangan sampai malah menjadi sial. Gitu ya. Kalau menyebut ketuhanan Yang Maha Esa, ya etikanya juga bagus, beragamannya juga bagus. Tidak malah anti agama, tidak malah selalu memunculkan agama, tidak selalu terminologi maupun framingnya adalah kemudian menyudutkan apalagi tokoh apalagi umat Islam gitu ya, yang sangat berjasa kepada Indonesia dengan isu radikalisme, terorisme, dengan tolak ukur yang sangat tidak jelas. Kalau menyebut tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, negara harus menghadirkan negara yang betul-betul manusiawi, yang hukumnya adil dan beradab, jangan kemudian malah negara menghadirkan contoh yang tidak baik dalam menghadirkan hukum yang tidak adil dan tidak beradab. Kesatuan Indonesia, negara harus betul-betul, negara dan seluruh pimpinan harus betul-betul menghadirkan semangat untuk menjaga persatuan nasional Indonesia ini. Jangan malah membiayai buzzer untuk membelah bangsa Indonesia. Itu tentu bagian dari yang harus selalu dikritisi. Kerakyatan yang tidak hikmat, kegiatan tempat musyawaratan. Satu yang kita syukuri adalah bahwa PKS Suro selalu kita kerjakan dan mungkin satu-satunya partai yang baru berdiri tapi sudah punya presiden lebih dari 9 ya PKS. Seluruhnya kita musyawarahkan dan tidak ada masalah di sana. Dan yang kelima adalah kajian sosial rakyat Indonesia. Itulah bagian daripada yang kita pun mencoba untuk selalu mengerjakannya. Bahkan saya selalu sampaikan jajaran kepada seluruh keluarga besar PKS, kader dan pimpinannya yang sekalipun kita berada di luar pemerintahan, tapi kita selalu membantu Indonesia, bangsa Indonesia, warga Indonesia ketika terkena COVID-19 tidak kurang dari 90.700 miliar rupiah yang dikumpulkan oleh para kader dan PKS yang sudah kita terjemahkan. Jadi kita hadir untuk para kader penting betul untuk memahami sejarah ini dan korelasinya dengan apa yang kita kerjakan dengan Indonesia supaya kita tidak punya barir untuk maksimal untuk menjadi yang mengawal agar Pancasila dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para pimpinan negara, pusat maupun daerah, tapi juga sekaligus untuk kita tidak mempunyai barir apapun untuk kemudian bekerja maksimal untuk menyelamatkan Indonesia supaya tidak menjadi komunis, tidak menjadi liberalis, tidak menjadi LGBT, tidak menjadi
malah tidak adil dan beradab, tidak menjadi malah memecah belah bangsa Indonesia. Kita maju ke depan untuk menyelamatkan Pancasila secara baik dan benar, dan kita sudah melakukannya, dan mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, menguatkan kita, sehingga kita bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita Indonesia merdeka, cita-cita proklamasi dan reformasi melalui Pancasila, bagaimana yang tadi saya terangkan. Baru kalau itu jaminan, tadi saya sebutkan, kalau Gusdur menutup dengan motif atau historik, karena antara beliau NU, dan antara saya dari Muhammadiyah, maka Nasrum minallahi wa fathun qarib, dan kita dari dekat semuanya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.